teori yang pertama adalah al-adzanu at-ta'abbudu lillah. Adzan itu adalah beribadah kepada Allah. Karena kaitannya ini adalah masalah ibadah, tapi ruang lingkupnya adalah ibadah masnunah gitu loh. Ibadah yang bersifat sunnah. Enggak pakai adzan dan iqamah langsung sholat pun boleh. Gitu ya. Pakai qomat, pakai adzan ditambah lagi itu pun lebih bagus. Ya. Beribadah kepada Allah melalui pemberitaan atau pemberitahuan masuk waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Waqad syuri'a al-adzanu fi sanatil ula minal hijrati fil madinatil nabawiyah. Dan telah disyariatkan adzan itu pada tahun pertama hijrah di kota Madinah al-Munawwarah. Jadi syariatnya adalah langsung ketika Nabi hijrah, ya, langsung di situ disyariatkannya adzan. Ya. Ketika orang saat itu berpikir masing-masing bagaimana cara memberitahukan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah terkait dengan masalah waktu sholat, kan yang namanya penduduk kota Madinah zaman dulu itu kan nempel-nempel. Ya, rumahnya itu ada yang bukit tinggal di tinggi, ada yang di bawah, ada yang enggak beraturan rumahnya itu karena rumahnya terbuat dari padang pasir gitu ya. Sehingga karena satu sama lain menutupi satu sama lain, maka Masjid Nabawi ada di tengah-tengah. Disitulah pentingnya kemudian sahabat Bilal naik ke atas untuk bisa mengumandangkan adzan, ya, karena tidak ada speaker. Ya. Namun syariatnya itu adalah bagaimana yang layak untuk dijadikan panggilan. Apakah dengan melalui lonceng, layaknya seperti orang Nasrani? Apakah dengan melalui api, layaknya seperti orang Majusi? Ya. Ataupun teriakan segala macam. Nah, disitulah akhirnya saling memberikan ide yang pada akhirnya kemudian Allah memberikan ilham kepada salah satu sahabat Nabi melalui mimpinya. Ya, dia bermimpi ketika aku tertidur datang dua orang yang aku tidak ketahui. Ya, yang aku tidak ketahui. Aku lihat salah satu ini dia mimpinya itu mimpi malaikat datang. Ya. Kalau kita kan nggak pernah mimpi malaikat, pernah mimpiin malaikat. Yang ada kita selalu datengin jin dan iblis. Kalau sahabat-sahabat Nabi kan didatengin malaikat. Ya. Aku sedang tertidur kemudian datang dua orang yang aku tidak ketahui. Salah satunya sedang memegang lonceng dan jadi malaikat itu dalam tidurnya itu yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ini riwayatnya ya. Nah, yang di sebelah kiri sedang memegang lonceng, gitu. Yang di sebelah kanan bilang, kamu buat apa lonceng itu? Ya. Ini aku ingin gunakan buat manggil orang. Manggil orang buat apa? Manggil buat pada sholat. Jangan, ya, sini kasih loncengnya ke aku. Terus ya aku bayarin berapa? Ya ini ambil silakan gitu ya. Maukah engkau aku ajari cara memanggil orang untuk sholat? Mau. Langsung itu di hadapan dia, di hadapan sahabat yang mimpi itu dilafazkanlah itu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ya, terbangun dia setelah sholat subuh. Langsung menghadap baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku mimpi begini. Ya. Langsung setelah itu, begitu dia ngungkapin, datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku mimpi yang sama dengan hal seperti itu. Ya udah, kamu wahai pemimpi pertama, silakan bilangin itu ke Bilal, kasih tahu Bilal lafaz-lafaznya, suruh dia naik ke atas, kemudian mengumandangkan adzan. Ya. Itu fadilah adzan sangat kuat. Artinya bukan lewat dari mimpi Nabi, tapi lewat dari mimpi sahabat-sahabatnya. Dan kemudian disinilah disebut sebagai sunnah at-taqririyah, sunnah ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya fadilahnya itu akan sangat besar sekali. Salah satunya, ya, siapapun suara adzan itu sampai kemanapun, gitu ya. Kemanapun suara adzan itu sampai ke telinga seseorang atau makhluk Allah baik yang bersifat batu ataupun mati ataupun hidup gitu ya, semut segala macam, pada hakikatnya orang yang mendengar adzan dan iqamah itu nanti mereka masing-masing bersaksi di hadapan Allah, ya Allah aku mendengar adzan. Persaksian itu akan memberatkan timbangan pahalanya.
Jadi saksi kepada Allah, aku telah mendengar adzan, itu menjadi timbangan pahala. Hikmatu masyru'iyatil adzani. Hikmah disyariatkannya adzan. Yang pertama, i'lanut tauhidi wa tadhkirun nasi bihi lailan wa nahara. Memberitahukan pengumuman tauhid dan pengingatan manusia baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi mengingatkan, coba saya sendiri saat ini bulan puasa, saya nggak tahu tuh menit-menit kapan adzan, menit-menit kapan iqamah. Pokoknya patokan saya adalah adzan, itu aja. Kalau muadzinnya terlambat, ya saya ikutan terlambat, gitu ya. Ala kulli hal, karena kenapa? Yakin betul, saya yakin kalau adzan itu menjadi sebuah pertanda. Gitu ya. Makanya terkait dengan adzan ini fadilahnya terlalu banyak, kita baca aja ya. 2. Al-adzanu i'lamun bidukhuli waktu salati. Adzan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat, wa makaniha, dan tempat salat. Ya maksudnya tempat ini tempatnya zuhur, ini tempatnya asar, ini tempatnya. Wa du'aun ila salatil jama'atil lati fiha khairun katsir. Dan adzan itu adalah panggilan untuk salat berjamaah yang di dalamnya ada pahala yang banyak. Tuh. Ya, makanya atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati al-muadzin. Leher yang paling panjang nanti ketika hari kiamat adalah seorang muadzin. Ya. Manfaatnya apa? Suatu saat ketika matahari ada di atas kita, keringat semua, ya, semua bercucuran. Nah, orang yang punya leher panjang ini dia mampu bisa menyelamatkan dirinya. Ya, salah satu hikmahnya itu. Ya. Ketiga, al-adzanu tambihun lil ghafilin. Adzan itu adalah peringatan buat orang-orang yang lalai. Ya, terkadang kita nulis disertasi, nulis tesis, urusan, ya main HP sehingga lupa. Ya, waktu sholat itu lupa. Salah satu faedahnya itu, ya. Orang yang sering lupa diingetin dengan adzan. Ya, walaupun adzannya bersahut-sahutan, ya, tapi pada hakikatnya itu adalah hikmah. Ya. Wa tadhkirun linnasi, dan mengingatkan untuk orang-orang yang lupa, li ada'is salati allati hiya min ajallin ni'am, untuk menunaikan salat yang salat itu adalah nikmat yang paling besar. Salat nikmat yang paling besar, ya. Karena kenapa? Kita mampu bisa berkomunikasi kepada Allah. Arihna ya Bilal. Lihat sabda Nabi, wahai Bilal, rehatkan aku dengan salat. Ya. Arihna ya Bilal. Maksudnya, ya wahai Bilal, adzan, aku pengen istirahat dengan salat. Jadi Nabi sampai derajat seperti itu. Salatnya itu adalah istirahat rohaninya, bukan beban. Kalau kita kan terkadang sudah menjadi beban. Aduh, belum salat lagi. Tuh. Aduh, belum salat lagi. Ya. Padahal yang namanya salat itu pada hakikatnya kita menghempaskan diri kita itu kepada Sang Pencipta, melepaskan, ya. Yang ketiga, wa hadza huwal falahu, dan ini adalah sebuah keberuntungan. Wal adzanu da'watun lil muslimi hatta la tafutuhu hadhihi ni'mata. Dan adzan itu adalah panggilan bagi seorang muslim sampai dia tidak ketinggalan nikmat itu. Nikmat, kalau kita dengar adzan itu nikmat, gitu ya. Supaya kenapa? Oh iya, waktunya salat.